supaya nggak tahu tentang masalah yang sedang menimpa ibunya. Nah, Gora Omara Esteglal ini sebagai mantan muridnya Bu Prani yang juga membantu menyelesaikan masalah keviralan ini. Jadi film ini ceritanya tentang seorang guru yang dibully sama netizen. Tapi kalau kita lihat dari semua lokasi yang dilakukan syutingnya di Yogyakarta nih, gitu ya Mas Wekas ya? Betul. Kenapa pilihnya Yogyakarta? Yang pertama adalah karena ya sebagai tribut gitu ya, sebagai penghormatan saya pada rumah saya sendiri di Jogja. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana kota yang sangat nyaman, kota yang sangat indah, kota yang sangat penuh dengan kehangatan, itu juga bisa terdampak ke para manusianya ketika dibully di media sosial gitu. Jadi seberapa nyaman pun tempatnya, tapi ketika di media sosial itu mendapat bully, ya kemudian hati dan pikiran pun juga jadi tidak nyaman. Jadi kami cuma pengen cerita bahwa sedemikian besar dampaknya bullying di media sosial itu bisa berpengaruh ke hidup seseorang. Itulah budi pekerti. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kalau kita lihat nih teman-teman sekalian, kita juga tahu gitu Mas Bodas, kalau dalam kesempatan film Budi Pekerti ini penantaian perdana di Festival Film Internasional Toronto pada 9 September, untuk kemudian sebagai official selection di SXSW City 2023 Screen Festival, dan juga ada menjadi official selection di Taipei Golden Horse International Film Festival. Ada juga jadi film pembuka di Jakarta Film Week 25 hingga 29 Oktober, serta mendapatkan 17 nominasi Piala Citra yang merupakan film dengan nominasi terbanyak di Piala Citra tahun ini. Gimana perasaannya sebagai sutradara film ini? Ya bersyukur sekali mendapat apresiasi sedemikian besar gitu, tapi sebetulnya mendapat nominasi atau tidak dalam penghargaan itu saya sudah merasa bahagia sekali karena bisa berproses dengan Angga, Prilly, Mbak Ina, Mas Dwi, dan Omara gitu. Itu adalah kebahagiaan saya dalam hidup, jadi bagi saya itulah yang lebih penting. Oke, tepuk tangan dong. Sungguh luar biasa dari film Budi Pekerti ini. Kali ini setelah sama Kak Urgas, kita langsung semua pemeran di dalamnya. Tepuk tangan lagi mana teman-teman. Yogyakarta berbudi pekerti. Yogyakarta berbudi pekerti. Oke. Kali ini kita coba ke Kak Prilly, Kak Angga, Mbak Ina, dan juga Mas Omara, Mas Dwi. Nah, barangkali kalau kita lihat nih ya, di sini punya peran masing-masing ya. Ada yang sebagai suami, istri, murid, anak gitu ya. Kalau kita bisa tanyakan ini bagaimana proses kemarin terus mendalami karakter ini butuh berapa lama? Karena kita tahu juga ini banyak beneran bahasa Jawa gitu ya. Mungkin dari siapa dulu? Bu Prani, monggo. Iya, silakan. Monggo. Jadi Budi Pekerti ini adalah menurut saya salah satu film yang mempunyai proses yang sangat mewah. Kenapa mewah? Karena nggak banyak film yang mementingkan proses yang mendalam seperti yang dikerjakan oleh sutradara Regas kepada kita semua. Jadi kita di-drill oleh sutradara sendiri langsung selama 3 bulan. Wow. 3 bulan atau 2 bulan ya? 3 bulan. Ya, Short course ya. Jadi setiap hari one on one aku dengan pemain lain. Jadi betul-betul detail gitu. Dan nggak cuma itu, kita juga belajar banyak pengalaman baru di sini karena cerita ini memang bukan cerita yang biasa, karena cerita yang bisa menurut saya bisa juga memberikan pengalaman dan pencerahan buat kita. Itu senang banget lah. Kita perlu nonton lah ini film ini bagus. Oke, Mbak Ina, sebulan biasa 3 bulan dong ya belajar bareng berarti kemarin. 3 bulan, betul. Untuk kemudian siapa nih? Kak Prilly, Kak Angga, atau Bapak dulu, Papa dulu kalau gitu. Bapak, Mas Dwi, ayo. Senang banget bisa ada di sini. Pendalaman Pak Didit itu, Pak Didit ini aku ceritakan sedikit ya karakternya ya. Pak Didit ini dia orang yang sedang mengalami depresi menuju mengarah ke gejala bipolar. Udah ada yang tahu bipolar? Ya.
Jadi karena Pak Didit ini usaha selalu gagal, dia wira swasta. Dia jualan, batu akik lagi ngetren, dia bangkrut. Gitu. Terus apalagi, otopet juga. Dan akhirnya karena lagi pandemi, jadi semakin stres dia. Karena segala semuanya ya kita tahu sendiri, semuanya pasti saat itu ekonomi sedang kacau gitu ya. Jadi Pak Didit tambah depresi lagi. Nah, bagaimana saya di sini harus bisa menjadi depresi gitu kan? Jadi selama proses reading ini aku banyak ngobrol sama Mas Regas. Gitu. Mas Regas sudah riset banyak bahan tentang bagaimana bipolar seperti apa. Nah, disinilah mencari bagaimana kedalaman depresi yang oleh Didit seperti apa supaya depresinya nggak terlalu dalam dan depresinya juga nggak kurang. Jadi kita berusaha membuat bagaimana serealistis mungkin dan ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan saat setelah nonton, pertama kali nonton itu waktu kita semua ramai waktu di Toronto Film Festival kemarin. Dan saat di Kanada nonton itu pertama kalinya, kita semua pemain ini nggak ada yang boleh nonton dulu sama Mas Regas. Pas begitu nonton, ternyata nggak seperti menonton, seperti melihat ini kehidupan nyata sebuah keluarga gitu. Ya, menurut saya ya mungkin pantas ya gitu. Maksudnya bisa mendapatkan nominasi segitu banyaknya karena di sini bukan hanya kita sebagai pemain yang bekerja, tapi ada tim, kru yang terlibat di sini gitu. Dan kita semuanya merasakan proses syuting itu semuanya penuh dengan cinta dan kasih. Jadi sesuai dengan judul film ini, Budi Pekerti. Gitu. Ya semoga Budi Pekerti melalui film ini bisa menebarkan kasih ke semuanya sebanyak-banyaknya. Sungguh luar biasa ya, pastinya kalau udah di spill kayak gini jadi pengen cepet-cepet nonton film Budi Pekerti ya. Nanti tanggal 2 November kita bareng-bareng. Kita coba ke sang putra dan putri tercinta, anak-anak yang luar biasa ada Kak Prilly dan juga Kak Angga, mana suaranya? Kak Prilly, Kak Angga gimana perasaannya? Sudah bisa menyelesaikan ya syuting film Budi. Mungkin apa yang mengesankan dan kira-kira kenapa nih teman-teman di sini tuh harus nonton film ini? Mas Moklas? Iya. Ya, pastinya ini salah satu pengalaman paling mengesankan buat aku pribadi. Dan film Budi Pekerti ini benar-benar apa ya, sangat banyak memberikan pengalaman baru untuk aku pribadi, khususnya di bidang acting, apalagi bisa ketemu sama maestro seni peran Indonesia. Jadi keren-keren banget, terutama Kak Regas yang sangat membimbing kami selama proses dari mulai reading sampai syuting selesai, dan itu proses yang panjang dan itu benar-benar kita belajar dari nol. Apalagi aku pribadi nggak ada satu kayak aku tuh nggak bisa bahasa Jawa, tapi di film ini diharuskan untuk berbahasa Jawa yang baik dan benar gitu. Karena bagi aku pribadi yang emang bukan orang Jawa aja, aku bisa ngelihat dan ngerasain kira-kira kalau orang bukan Jawa disuruh berbahasa Jawa pasti sedikit banyak bakal kelihatan gitu. Tapi itu challenge buat kami karena kayaknya kita bukan orang Jawa, kita nggak bisa berbahasa Jawa, tapi gimana caranya untuk bisa se-believable itu di film gitu. Jadi aku nggak sabar sih buat teman-teman yang hari ini, karena ini momen spesial. Teman-teman dari Jogja akan melihat untuk pertama kali di hari ini, dan itu kenapa hari ini menjadi hari yang sangat spesial buat aku juga. Oke, sangat spesial loh untuk Kak Angga. Gimana? Tapi kita bukan orang Jogja kan ya bersama Kak Pedi, tapi kalau kita lihat itu fasih banget, jadi kayak berkaca gitu loh ya keseharian kita, apalagi anak kampus yang orang-orang Jawa semua gitu ya. Gimana kalau Kak Tita? Yang pasti proses syuting ini mengesankan banget buat aku. Itu kayak belajar banyak hal lagi ya, karena kita reading itu 3 bulan, belajar bahasa Jawa 3 bulan, terus kita reading berusaha menguasai dialognya, emosinya. Terus aku nggak pernah dapetin karakter kayak Tita gitu. Akunya juga sangat beda sama Tita gitu. Mungkin kalau kalian udah pernah nonton film aku tuh ekspresif ya, nangis ya nangis,
ketawa, aslinya pun gitu. Aku cepet banget nangis, ketawa juga cepet. Nah Dita nih, dia tuh menyimpan segala emosinya tuh di dalam gitu. Jadi nggak ketebak apa yang dia lagi rasain. Dia lagi nggak apa-apa gak sih, atau dia lagi sedih gak sih, atau dia sebenarnya seneng gak sih, karena semuanya tuh benar-benar disimpan di dalam. Aku nggak terbiasa mainin karakter kayak gitu. Malah biasanya kalau di film lain aku disuruh nangis, di film ini aku disuruh tahan nangisnya gitu. Sampai sakit di tenggorokan gitu. Tahu kan yang kita nahan nangis sampai tenggorokannya sakit gitu. Nah itu justru susah banget buat aku. Jadi belajar lagi mengenali wajah aku. Karena di sini yang pengalaman yang paling mengesankan juga di proses reading gitu ya. Kak Rega sih detail banget, boleh aku ceritain nggak? Boleh dong, boleh. Kak Rega sih detail banget, dan aku pertama kali di daerah kayak gitu sedetail kayak kamu pas ngomong ini kamu ngelirik ke kanan ya, atau kayak pas kalimat ini kamu gigit bibir ya. Terus aku kayak ngapain aku ngelirik ke kanan sama gigit bibir? Tapi karena gak selalu punya jawaban yang masuk akal, yang akhirnya ngebuat aku oh gitu ya. Jadi artinya ngelirik ke kanan tuh ada gitu, artinya ngegigit bibir tuh ada gitu. Bahkan yang paling aku gak sangka-sangka udah dibocorin juga adegannya di sosial media, di Instagram, TikTok, itu pas aku ngomong promo Indil. Ada yang udah pernah nonton gitu? Yang aku ngomong promo halus, terus kalian perhatiin gak sih gaya aku tuh gini? Itu tuh gara-gara kata Kak Regas, aku mau kamu dialog tapi kayak ayam itunya. Jadi aku disuruh jongkok, terus aku disuruh gini tangannya. Kan aku bingung ya, kenapa sih aku harus kayak gitu gitu? Maksudnya nggak nyambung, aku nggak bisa nangkep maksudnya apa. Tapi abis itu Kak Regas bilang, induk ayam itu caretaker buat anak-anaknya. Dia selalu akan menjaga anak-anaknya gitu. Nah kamu di sini ini itu adalah caretaker buat keluarga kamu, berusaha untuk melindungi keluarga kamu. Jadi kamu kayak anak ayam. Tapi tetap aku nggak connect ya, karena aku nggak speaker itu gitu. Jadi apa ya? Oke, baiklah mari kita lakukan. Akhirnya aku lakukan tuh ya. Masalahnya adalah ternyata aku lagi kurang olahraga, jadi sakit paha aku ya, jongkok gitu, nahan sampai dialog selesai. Tapi itu menjadi pelajaran yang luar biasa buat aku. Ternyata acting itu bukan cuma soal nangis, bukan cuma soal ketawa, bukan cuma soal marah, tapi bagaimana kita bisa mengelola emosi kita sebagai manusia gitu. Jadi luar biasa banget pengalaman aku syuting Budi Pekerti. Hebat sekali ya, luar biasa kami sebagai Dita.